Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang aplikasi ilmu kimia di bidang teknik pengairan. Jadi di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan yang pertama pengantar, yang kedua sifat kimia air, yang ketiga pengolahan air dengan metode kimia, yang keempat penerapan ilmu kimia dalam pemanfaatan air limbah, yang kelima ada peran ilmu kimia dalam mengendalikan kualitas air, yang keenam adalah kesimpulan. Pengantar. Ilmu kimia adalah kunci dalam menjaga kebersihan air untuk keperluan manusia. Ini melibatkan penggunaan prinsip-prinsip kimia untuk menyediakan air minum yang aman, mengelola air limbah, dan menjaga kualitas air agar aman bagi kesehatan masyarakat. Dalam konteks teknik pengairan, ilmu kimia berperan dalam menjalankan proses penting seperti pengendalian polusi air, peningkatan kualitas air, dan pemurnian air limbah. Yang kedua ada sifat kimia air. Air adalah senyawa kimia yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sifat kimia air sangat penting dalam bidang teknik pengairan karena dapat mempengaruhi reaksi kimia yang terjadi selama proses pengolahan air. Sifat pH air juga mempengaruhi pengolahan air. Air yang dapat memiliki pH rendah, asam, atau tinggi basah dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pipa dan mesin-mesin pengolahan air. Oleh karena itu, penyeimbangan pH air sangat penting dalam pengelolaan air untuk kebutuhan manusia. Pengolahan air dengan metode kimia. Yang pertama ada koagulasi, yakni penambahan aluminium sulfat atau besi klorida untuk menggumpalkan partikel kecil yang ada di dalam air. Kemudian yang kedua ada flokulasi, yakni penambahan polimer untuk menggabungkan partikel besar menjadi flok yang mudah diendapkan. Yang ketiga ada sedimentasi, yakni proses memisahkan flok dari air dengan membiarkan air diam selama beberapa waktu. Kemudian yang keempat ada filtrasi, yakni proses penyaringan air yang telah mengalami koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi untuk menghilangkan partikel tersisa. Dan yang terakhir ada desinfeksi, yakni proses pembunuhan mikroorganisme berbahaya dalam air menggunakan bahan kimia seperti klorin atau ozon. Kemudian ada contoh penggunaan bahan kimia dalam pengolahan air. Yang pertama ada aluminium sulfat, digunakan dalam koagulasi untuk menurunkan pH air dan membentuk aluminium hidroksida yang menarik partikel kecil dalam air. Ada contoh kedua ada polimer, digunakan dalam flokulasi untuk membantu partikel besar bergabung menjadi flok yang mudah diendapkan. Contoh terakhir ada klorin, digunakan dalam desinfeksi untuk membunuh mikroorganisme berbahaya dalam air. Penerapan ilmu kimia dalam pemanfaatan air limbah. Air limbah adalah masalah lingkungan global yang dapat diatasi dengan bantuan ilmu kimia. Masalah ini dapat diatasi melalui teknologi kimia seperti koagulasi, flokulasi, penambahan bahan kimia, pengendapan, penyaringan, sterilisasi, dan pengolahan biologis menggunakan mikroorganisme dengan pengaturan kondisi pH dan suhu yang optimal. Peran ilmu kimia dalam pengendalian kualitas air. Salah satu contoh adalah penggunaan bahan kimia untuk memperbaiki kualitas air yang tercemar. Bahan kimia seperti kaforit dan ozon digunakan untuk membersihkan air tercemar dari bakteri dan virus. Selain itu, ilmu kimia juga digunakan dalam pengendalian kualitas air melalui teknologi membran dengan menggunakan membran semi permeable yang memisahkan zat-zat berbahaya dari air. Teknologi membran seperti reverse osmosis memisahkan zat berbahaya dari air, termasuk air laut dan air limbah. Kesimpulan, dengan adanya koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, absorpsi, dan oksidasi, air jadi aman. Pengukuran pH, kekeruhan, dan logam berat bantu pantau kualitas air. Sebagai ahli teknik pengairan, pahami peran ilmu kimia dalam menjaga air dan kesehatan masyarakat. Kolaborasi dan teknologi tepat bisa ciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Sekian kesimpulan, terima kasih.